para remaja termasuk perempuan digelandang ke kantor polisi. Mereka diamankan dari 2 lokasi berbeda di ibu kota karena melakukan balap liar dan hendak tawuran. Sambil mendorong motor yang digunakan untuk balap liar, puluhan remaja ini digelandang polisi. Mereka diamankan lantaran adanya laporan masyarakat yang resah dengan aksi balap liar di Jalan Baru Taman Aries Kembangan. Ironisnya dari 42 remaja, 4 diantaranya merupakan wanita. Mereka berasal dari Jakarta Pusat dan Tangerang, Banten. Nggak tahu, Sementara itu seorang remaja menangis dengan bersimpuh memohon maaf di hadapan orang tua yang menyempatkan datang ke kantor Polsek Kembangan. Berbekal informasi tersebut, tim kami yang dipimpin Kanit Reskrim AKP Reno langsung mendatangi lokasi dan didapati sekumpulan anak-anak muda yang akan melaksanakan balap liar. Dari 18 motor tersebut, 4 motor sudah dimodifikasi persiapan drag. Usai jalani pemeriksaan, para remaja ini didata, sementara 18 motor dan 5 mobil diamankan serta ditilang. Masih dari kasus kenakalan remaja di ibu kota, tim patroli presisi Polda Metro Jaya menggagalkan belasan remaja yang akan tawuran di Jalan Minyak 6 Duren 3 Jakarta Selatan. Aparat menyita 5 senjata tajam seperti celurit, parang, dan 2 butir obat terlarang. Para remaja pun dibawa ke Polsek Pancoran untuk diperiksa. Tim Liputan melaporkan. Ya, lagi-lagi soal kenakalan remaja, banyak kegiatan yang lebih positif tapi justru terperangkap di kegiatan yang merugikan. Ini tak hanya merugikan dirinya sendiri tapi ini juga merugikan orang lain. Nah, seperti kenakalan remaja kan pasti dialami setiap insan saat muda ya Pak Ustadz ya. Ini sih pertanyaannya lebih ringan dan juga lebih ke pengen dengar ceritanya Pak Ustadz nih. Dulu kan Pak Ustadz pernah muda kan pastinya ya. Nah, kira-kira kenakalan apa sih yang pernah dilakuin sama Pak Ustadz gitu. Terus sadarnya gimana? Oh, gue nggak boleh begini nih. Nah, itu gimana tuh Pak Ustadz? Boleh ceritain dong ke kita semua. Biar lebih cepat taubatnya gitu. Nah, tentu kalau bicara saya nakal bandel banget saya ya, otomatis orang-orang yang kenal saya zaman dulu itu kaget gitu ya kalau saya sekarang bisa seperti ini karena saya bandel banget. Dan kenapa saya bandel banget? Intinya karena memang tidak ada kanal ya, tidak ada yang bisa menampung ekspresi gitu, tidak ada yang namanya informasi yang menyeluruh gitu. Jadi memang sebetulnya keisengan-keisengan saja gitu ya awalnya gitu. Tetapi ketika memang selalu diperlakukan dengan keras gitu, selalu diperlakukan dijauhi dan lain-lain, bukan dirangkul, itulah yang membuat anak-anak semakin bandel gitu. Makanya saya kalau lihat ya seperti balapan liar gitu ya, itu pernah saya dengan salah satu jenderal ya yang kemudian berbicara, dan Pak Jenderal ini sangat sangat mendengar sekali dan mempersilahkan balapan liar itu masuk bahkan di dalam ininya dia, markasnya dia, ayo kita siapin aja sekalian katanya balapan di dalam ininya tentara katanya. Nah, dengan begitu semuanya dibuat menjadi tertib, menjadi balapannya menjadi aman gitu ya, tidak ada yang macem-macem gitu ya, dan tidak lagi bisa balapan liar di jalan-jalan. Mereka itu sudah diberikan waktunya sebulan sekali atau sebulan 2 kali gitu ya, diberi gift itu. Jadi ini ada kanalnya. Nah, inilah yang diperlukan sebetulnya. Jadi kita harus kreatif ya melihat bagaimana caranya memberikan solusi kepada anak-anak muda ini, kepada pemuda-pemuda ini, agar supaya dia mendapatkan kanal yang akhirnya potensinya menjadi produktif, menjadi positif. Baik, artinya ketika anak-anak nakal begitu ya, bukan hanya dijauhi tapi juga harus diberi fasilitas begitu ya, agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, Pak Ustadz, boleh diceritakan salah satu kisah inspiratif dari Rasul dan juga sahabat sewaktu muda agar ini bisa dicontoh oleh kaula muda di saat ini, Pak Ustadz? Banyak ya sebetulnya kisah-kisah inspiratif, karena intinya sahabat-sahabat Rasul itu para pemuda ya, para pemuda yang mereka itu sebetulnya masih sangat muda tetapi sudah kemudian, seperti misalnya Zaid ya, sahabat Zaid bin Thabit itu ya, ketika mendengar Rasulullah SAW diisukan meninggal di salah satu perang,
masih kecil, bahkan pedangnya saja lebih besar dari dirinya, tapi pedang itu ditenteng semuanya dan kemudian dia menantang siapa yang telah membunuh Rasulullah, dia menantang duel karena kecintaannya gitu. Jadi semangat para pemuda itu seperti itu ya. Jadi artinya memang pemuda itu kalau misalnya kita lihat itu ada quotes ya, kalau di dalam quotes mahfudzat Arab itu inna fi yadi syuban amri la umma wa fi aqdamiha hayatih. Jadi di tangan para pemuda itu urusan sebuah bangsa. Jadi bangsa pun sebetulnya masa depannya itu di tangan para pemuda, sedangkan kehidupan ada di derap langkah kakinya. Oh, jadi betapa pentingnya itu ya. Makanya kalau dalam pandangan Pak Soekarno misalnya kan gitu ya, beri aku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Nah, jadi sebetulnya pemuda ini memang seperti kalau matahari bersinar lagi terik-teriknya ya, di atas ubun-ubun pasti jam 12-nya. Inilah tenaga atau energi para pemuda ya, yang insya Allah dari para pemuda inilah kemudian agama Islam pun menyebar ya, bisa kemudian tegak gitu ya, karena kehebatan, karena semangat dari para pemuda. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Kita lanjut.